Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan nafas hidup bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau masih memberikan kasih-Mu sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau juga masih menyertai setiap langkah kami di hari-hari yang lalu, sehingga hari ini ya Tuhan dapat kami terima. Biarlah ya Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini akan menjadi renungan bagi kami. Itulah yang terus menuntun hati kami ya Tuhan, yang memperbaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dalam bahasa Batak Didok. Ganup ma nionjar ni rohana, unang ma sian muruk, manang sian nasotar jua, aidi haholongi debatado, nalas roha mangalehon. Dalam bahasa Indonesia, LAI menerjemahkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Ketika orang memberikan sesuatu, hadiah ataupun sesuatu yang harus kita terima, kita pasti terkejut, kaget, melihat apa yang menjadi pemberiannya itu, motifnya apa, maksudnya apa. Dan ketika kita berulang tahun, banyak orang yang memberikan hadiah, pasti kita merasakan sukacita karena kita tahu bahwa di momen itu adalah momen yang paling istimewa, dan ketika orang memberikan itu kepada kita, kita memiliki pandangan bahwa itu adalah pemberian yang baik untuk kita terima. Namun dalam firman Tuhan mau lebih menegaskan, setiap apapun yang kita berikan kepada orang, apakah itu perhatian, apakah itu dalam bentuk barang, apakah itu dalam bentuk pelayanan, kita belajar melalui firman Tuhan pada hari ini memiliki hati yang tulus, di mana kita diajarkan untuk memberi dalam arti ketulusan, memberi tanpa rasa sedih, memberi tanpa ada rasa keterpaksaan, dan memiliki motivasi yang baik dilakukan dengan benar. Di saat kita memberi, itu memang nilainya baik, tapi berikanlah dengan cara yang baik dan benar. Berikanlah hal itu tanpa ada rasa beban yang terpaksa atau motivasi ketika nanti saya mendapatkan sesuatu atau saya memberikan sesuatu, kamu harus membalasnya. Ini yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, atau kita merasa ketika kita memberikan sesuatu kita dilupakan, lalu kita mengingat apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan haruslah berjasa untuk kita di kemudian hari. Tuhan menginginkan bahwa kita memiliki hati yang penuh dengan kasih. Dan kasih dalam firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk tulus, memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus di sini tidak lagi mengingat-ingat apa yang menjadi kebaikan yang kita lakukan. Dan firman Tuhan mengatakan kebaikan yang kita lakukan itu adalah buah dari iman, bukan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik. Dan pada dasarnya kebaikan itu harus kita tabur kepada semua orang tanpa memilih dan tanpa melihat apakah dia pernah melakukan kebaikan padaku, ataukah kita melakukan kebaikan karena kita berhutang budi atau membalas jasa. Dalam hal ini Tuhan sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan sangat melihat hati yang ada di dalam diri kita. Apa yang menjadi motif kita, apa yang menjadi niat kita, Tuhan sangat melihat itu. Dan memang menjadi orang yang tulus, apalagi ketika kita bersikap tulus kepada orang yang tanpa ada dalam pikiran kita pikiran yang negatif, namun kebaikan kita disalahgunakan atau kebaikan kita tidak dihargai. Inilah yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini melalui firman Tuhan. Kepada semua orang, baik dia membalas dengan kebaikan yang kita lakukan atau membalas dengan hal yang negatif dari kebaikan yang sudah kita lakukan, kita belajar untuk memiliki hati yang tulus dan memberi dengan sukacita. Berikanlah hati kita berpedoman kepada kasih Kristus, agar setiap yang mau kita berikan, niat yang baik kita lakukan dengan baik dan benar,
Ketika kita tahu apa yang menjadi kebutuhan teman kita, apa yang menjadi kebutuhan dari satu organisasi, atau apa yang menjadi kebutuhan dalam suatu lingkungan masyarakat kita, kita memberi tanpa hitung-hitungan, tanpa mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan, atau kita menilai perlukah jasa di hari-hari kemudian. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menabur untuk kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tulus. Dan terimalah firman Tuhan pada hari ini agar kita belajar memberikan sesuatu hal, kebaikan atau pemberian menurut kerelaan hati kita, dan berikanlah dengan sukacita. Inilah tanda hati yang tulus. Memang sulit, tapi firman Tuhan mengatakan kalau kita berdasarkan berpedoman pada kasih Allah, Tuhan yang menolong kita memiliki hati seperti hatinya, yang tulus, yang penuh dengan kebaikan tanpa hitung-hitungan, yang penuh dengan sukacita memberi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang menolong kami untuk menjadi seorang yang penuh dengan kasih. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan kami tanpa ada perhitungan ya Tuhan bagi kami. Engkau memberikan pengorbanan-Mu yang begitu besar, yaitu nyawa-Mu sendiri ya Tuhan, untuk diri kami agar kami mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bukan hanya itu saja, Engkau juga memberikan segala kebaikan dan kekayaan yang Engkau miliki untuk kami nikmati dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga mendengarkan keluh kesah kami. Engkau juga mendengarkan ya Tuhan apa yang menjadi isi hati kami di saat kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Engkau menolong kami untuk mengajak kami, menegur kami supaya kami kembali kepada jalan-Mu. Itulah ya Tuhan yang selalu Engkau ajarkan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu pada hari ini menolong kami untuk memiliki hati yang penuh dengan kebaikan dan tulus, seperti hati-Mu ya Tuhan yang selalu tulus di dalam kehidupan yang kami jalani. Mampukan kami ya Tuhan agar kami dapat memberikan yang terbaik ketika kami sanggup memiliki kekayaan dan memberikan itu kepada orang lain. Mungkin kami juga ya Tuhan bukan dari kekayaan materi, tapi dari pikiran ataupun doa yang bisa menjadi pelayanan kami kepada banyak orang. Kiranya kami pun juga mampu melakukannya dari hati yang tulus dan penuh dengan sukacita, karena Engkau mengajarkan kami untuk menjadi orang yang memberi dengan kerelaan hati kami. Bapa di sorga, berkatilah firman-Mu ini, biarlah ini menjadi berkat bagi kami, dan di saat kami menjalani hari-hari dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan, kami semakin diperbaharui melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.